Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. Mari kita bandingkan bahasa nonverbal Prabowo Subianto tahun 2023 ini dengan bahasa nonverbal yang dia tampilkan pada tahun 2019 dan 2014. Tahun 2014 dan tahun 2019 tidak bisa saya pungkiri, Prabowo tampil sangat elegan, bahkan sedikit banyak ibarat situasi pertarungan. Ini tak terhindarkan karena latar belakang beliau adalah seorang prajurit. Prajurit tempur pula, Mas, bukan prajurit kantoran, tapi betul-betul terjun ke medan disebut tempur. Fighter dia. Fighter, betul. Jiwa fighter itu yang tampak, Mas. Masih ingat tidak? Dalam kampanye akbar di Stadion Kridosono Jogja, beliau itu sampai menggebrak-gebrak meja. Pak. Lanjutannya loser, bukan kan? Tapi soldier. Yang ingin saya katakan begini, Mas. Betapapun waktu itu tindak tanduk Pak Prabowo itu menakutkan sedikit banyak, tetapi di situ saya menyaksikan Prabowo yang Prabowonya, Mas. Itulah otentiknya seorang Prabowo. Itulah karakter aslinya seorang Prabowo. Yang tidak coba dikamuflase, yang tidak coba diperlembut, yang coba diotak-atik ke sana kemari, tapi tampil sebagaimana seorang Prabowo yang siap memimpin Republik ini. Tahun 2014, tahun 2019. Dulu ada frasa kata yang mau dipakai sebagai pada macan Asia. Macan Asia. Jadi mungkin itu gitu bentuk Bahkan bisa kegarapan. juga disebut sebagai macan panggung, terus macan podium gitu. Macan podium. Oke. Tetapi betapa terkejutnya saya melihat orang menyebutnya sebagai gimmick ya. Bahwa di tahun 2023 ini Pak Prabowo joget-joget, dan tadi Mas Bambang perlihatkan ke saya, Pak Prabowo nyinyir, memeletkan lidah dan seterusnya. Ini 180 derajat berbeda dengan entah itu gimmick alami, entah itu asli atau rekayasa yang ditampilkan 5 atau 10 tahun lalu. Perbedaan yang sekarang ini menurut saya sangat jauh dari elegan, yang sangat tidak Prabowo, yang sangat tidak otentik. Orang mengatakan, ini kan cara saja, ini kan sebatas sebuah siasat. Bagaimana seorang Prabowo mencoba memikat para calon pemilih belia. Saya mengesampingkan aspek itu, Mas. Saya lebih menantikan bahwa seorang pemimpin sejak sekarang, di atas panggung debat bahkan, harus mempertontonkan otentisitasnya, Mas. Kekuatan karakter dia itulah yang akan dibaca publik atau paling tidak dibaca saya, sehingga saya teryakinkan ini orang betul-betul siap atau tidak untuk memimpin negara ini. Oke. Reza berposisi otentisitas itu kan muncul dari dalam, dan itu paduan dan padanan dari kata-kata, sikap dan perilaku yang menyatu gitu ya. Ada ungkapan bagus begini, Mas. Pikiran yang terus-menerus akan membuahkan perkataan. Perkataan yang diulang-ulang akan membentuk perilaku. Perilaku yang diasah terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang ditempa berulang kali akan menjadi karakter. Alur ini kan sangat bagus, Mas. Yang sayangnya kalau alur ini diterapkan untuk menyoroti gestur Prabowo Subianto hari ini, saya khawatir bahwa joget yang berulang, nyinyir yang semacam itu di atas panggung adalah cerminan dari titik hulu, dari proses berpikir yang tampaknya tidak lagi seoptimal dulu, Mas. Ini yang saya istilahkan sebagai, terus terang saya punya kerisauan besar pada Prabowo bukan terkait dengan kondisi fisik, Mas. Karena toh beliau kan sudah diperiksa di rumah sakit. Simpulan rumah sakit, sehat, layak untuk berlaga di kontestasi pilpres. Tetapi yang saya khawatirkan adalah pada istilahnya executive functioning. Apa itu executive functioning? Kecakapan dan kesanggupan manusia untuk mengolah informasi, memproduksi informasi, menghasilkan keputusan yang solid pada level strategis. Itu executive functioning. Dan itu sangat diperlukan sebagai seorang kepala negara. Oh, sudah, Mas, selesai diskusi. Tidak ada kompromi. Kepala negara, kepala pemerintahan harus punya dan harus bisa menunjukkan kepada rakyatnya bahwa executive function-nya bekerja secara maksimal. Dan
executive functioning yang maksimal itu tidak mungkin diperagakan hanya dengan cara joget-joget, nyinyir-nyinyir, melet-melet lidah. Tidak mungkin, Mas. Tunggu dulu nih, asumsinya nih, apakah joget-joget, nyinyir-nyinyir itu kemudian dipakai sebagai dasar untuk mengukur executive functioning-nya itu tidak optimal? Baik. Atau karena memang dalam executive functioning itu ada standar yang menyebabkan kalau orang tidak masuk dalam standar lo nggak optimal. Ingat tidak, Mas, tahun 2019 Donald Trump, Presiden Amerika saat itu, juga joget-joget di panggung, Mas. Iya. Mundur sekian puluh tahun ke belakang, ada Boris Yeltsin, Presiden Rusia, yang juga joget-joget. Kita bertanya dong, apa ya alasannya Donald Trump, Presiden Yeltsin, dua negara adidaya, kepala negaranya kok joget-joget? Dan usianya juga ini ya, senior-senior. Karena belum lama, pada saat itu Donald Trump baru kena COVID-19. Yeltsin juga diketahui punya riwayat penyakit jantung menahun. Artinya, mereka tidak perlu berkata-kata, mereka hanya tunjukkan di atas panggung bahwa mereka prima. Dengan harapan, ketika mereka joget-joget, mereka menunjukkan mereka prima, publik tidak bertanya-tanya lagi, ini orang sanggup atau tidak ya memimpin negara. Itu cara mereka, Mas. Tapi harap diingat, Donald Trump dan Boris Yeltsin joget-joget hanya 1-2 kali, Mas. Sementara Prabowo Subianto terus-menerus menampilkan joget itu. Belum lagi kalau nanti kita kembali bicara soal nyinyir ya. Kalau kemudian joget-joget hanya ditampilkan 1-2 kali, oke lah, kita anggap ini sebagai cara Prabowo untuk menarik kita keluar dari kejenuhan karena setiap hari ngobrol berat tentang politik. Aksesoris lah ibaratnya gitu ya. Tapi kalau terus-menerus ditampilkan, saya bertanya-tanya, Mas, ini bukan lagi cara memperelok suasana pilpres Dan mencairkan suasana. tapi ini kesannya sudah menjadi kebiasaan. Tadi saya katakan kebiasaan. Pada saat yang sama, ketika Prabowo ini joget-joget, perkataannya, jawabannya, responnya yang diberikan kepada lawan bicara selalu saja mengambang dan tidak tuntas. Berarti tadi saya katakan, joget-joget ini tampaknya justru mengindikasikan executive functioning beliau yang barangkali memang tidak lagi seprima dulu, Mas. Karena joget-joget dijadikan sebagai, katakanlah, senjata pamungkas, cover ya, untuk menggenapi proses berpikir yang memang tidak lagi setajam seperti dulu, Mas. Proses berpikir yang sudah melambat, artikulasi juga terhambat, ditutup dengan cara joget-joget.